Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Desa Terkutuk episode 10 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih kecil ini loh, Cahyo, ucap seorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar seolah sedang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk termenung di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Laksmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seseorang Laksmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seseorang bernama Aswangga itu. Danan, sini lo, tak kenalin sama mas-masku, panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, majikannya Cahyo, ucapku sambil menjabat tangan dengan teman-teman Cahyo. Cahyo segera menoleh dan melemparkan sarungku ke arahku. Enak aja majikan mbahmu, emangnya aku mbok gaji piro? Jawab Cahyo yang mengerti maksud candaanku. Wah, Mas Danan bisa aja. Saya Ardian dan ini Nisar dan Ranto, ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan bule dari dapur. Ini diminum dulu. Terima kasih loh, sudah jauh-jauh mau mampir ke sini, ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan ringan terbentuk di antara kami. Hampir sebuah kian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencari informasi semampu kami dan berujung kepada seorang bernama Mbah Rusman, ucap Mas Ardian. Katanya dulu dia warga desa Windu Alit yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sedangkan sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon. Namun dengan bertemu langsung, cerita mereka tentang Mbah Rusman terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjutin ceritanya biar saya panggil Sekar dulu. Nah ini barangnya, ucap Mas Ardian membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbah Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun ini tidak cukup untuk satu desa warga. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di sebuah sendang di hutan, cerita Mas Ardian. Pak Le terlihat terfokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang banyu ireng, saya pernah ke sana Pak Le, ucapku pada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digendangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah Mas Ardian, benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak, ucap Pak Le kepada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya Mbah, kami sangat senang bisa membantu, ucap Mas Ranto menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini tidak mudah, tapi kalau bisa selesaikan ini sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbah
Rusman lagi?" pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. "Oh iya Pak Lek, mohon maaf, korek pemberian Pak Lek saya serahkan kepada Mbah Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka," ucap Mas Ardian lagi. "Yang kamu lakukan sudah benar, korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan," balas Pak Lek sambil menepuk pundak Mas Ardian. Setelah perbincangan serius itu kami berpisah. Cahyo mengajak teman-teman itu melihat pabrik gula, tempat kerjanya yang sudah direnovasi, dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi. "Gak nyangka kamu punya teman sehebat itu," ucapku pada Cahyo. "Iya dong, tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi galau gara-gara kehilangan perempuan." Cahyo menyindirku, namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. "Panjul, Danar, Sekar, kita kumpul di pendopo," teriak Pak Lek sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Lek ke pendopo dan duduk lesehan sekenanya. Suara pohon yang ditiup hembuskan angin malah memecahkan keheningan di halaman belakang rumah. "Pak Lek sudah mampir ke desa Windualit," Pak Lek berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas Pak Lek tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Lek bisa berkata seperti itu? "Pak Lek ke sana dalam rangka Raga Sukma. Warga di sana masih selamat, namun banyak yang berbaring tak berdaya, seolah kehilangan rohnya. Di sana seorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam," cerita Pak Lek sambil menoleh pada Sekar. Sekar terlihat menghela nafas, seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. "Danan, walaupun kemarin Eyang Widarpa terlihat acuh, ternyata saat ini ia sedang berkeliling alas mayit mencari sesuatu. Temui dia sebelum kamu masuk ke dalam hutan itu," perintah Pak Lek. "Baik Pak Lek, aku ngerti maksud Pak Lek. Eyang Widarpa memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh iya, dan satu lagi, ini peninggalan Nyai Suratmi. Tolong berikan pada Eyang nanti." Pak Lek menyerahkan sebuah kalung kuningan seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran apa reaksi Eyang Widarpa saat menerima ini. Pak Lek menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Lek bilang mungkin nanti ayah Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga untuk menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dengan cukup. Paginya Bule memberikan bekal kepada kami untuk bersedia selama perjalanan ke desa Windualit. Pak Lek tidak ikut. Ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Lek bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali. Akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan. "Dari sini masih berapa lama?" tanya Cahyo pada Sekar. "Kalau jalannya cepat mungkin bisa 2-3 jam," jawab Sekar. "Ya udah, kalau Sekar capek bilang ya, nanti Mas gendong," goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang kususul dengan pukulan di kepalanya. "Ingat, kita mau nolong orang, jangan sampai ilmumu gak bisa dipakai gara-gara kualat," aku memperingatkan Cahyo.
Iya, mudeng kok. Maksudnya biar nggak terlalu tegang aja, jawab Cahyo. Aku tahu benar, Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang terus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit Desa Terkutuk episode 10. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.